Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Raihan Farisi Ramadan dari Departemen Teknik Geofisika ITS, ingin mendemonstrasikan pengolahan data GPR dengan software MatGPR versi R3.1. Ya, jadi software MatGPR sendiri ini merupakan software dari Andreas Sanis. Untuk versi MATLAB yang digunakan di sini merupakan versi MATLAB R2015A. Ya. Untuk software sendiri di sini bisa dilihat di sebelah kiri pada current folder. Tinggal kita klik kanan, klik run. Nah, ini dia tampilan dari software. Oke, untuk pengolahan datanya sendiri ini di sini merupakan data pengukuran di sekitar jalur Joyoboyo atau Jalan Joyoboyo, tepatnya di Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Ya, untuk targetnya sendiri ini yaitu pipa air bawah permukaan. Oke. Untuk import data sendiri di sini bisa klik data dan klik import raw data. Sini kita bisa pilih beberapa format yang didukung oleh software MatGPR ini. Cuman dalam pengolahan kali ini menggunakan format DZT 16/32 bit data. Oke, sebelum masuk ke pengolahan, di sini juga kita bisa lihat view header information. Jadi kita bisa lihat informasi dari header datanya tersebut. Oke, ini kita view DZT karena formatnya menggunakan format DZT. Datanya sendiri di sini menggunakan satu lintasan saja, yaitu JYB 013. Oke, berikutnya akan muncul header information-nya. Di sini ada beberapa informasi seperti sample per trace, signal position, number of trace, trace per meter, dielectric constant, range in meter, antenanya, frekuensi antena, dan lain sebagainya. Ini untuk informasi awal dari pengukuran di lapangan. Kita bisa close saja. Masuk ke pengolahan data, di sini pertama yaitu import raw data. Menggunakan JYB 013. Oke, kita open. Ya, ini tampilannya. Ini merupakan raw data dari pengukuran di lapangan. Ya, ini bisa dirubah juga dari segi image color-nya, bisa untuk menggunakan gray, bisa menggunakan jet, bisa menggunakan bone, blue red. Dalam pengolahan kali ini saya memilih untuk menggunakan image color gray karena lebih memudahkan. Oke, berikutnya setelah melakukan import data, yang harus dilakukan berikutnya yaitu melakukan adjust signal position, karena memang terdapat adanya gap ya dari alat ke tanah selama dilakukan pengukuran, maka harus dilakukan adjust signal position untuk mengembalikan posisi data ke time zero atau data mulai dari titik 0 ya, travel time sama dengan 0. Kalau di sini kan mulainya dari travel time sama dengan 10 nanosecond. Oke. Untuk adjust signal position sendiri bisa dilakukan di basic handling, adjust signal position. Nah, berikutnya kita memilih dari trace viewer ini kira-kira di mana data itu mulai terekam. Ya. Cirinya dilihat dari spike pertama pada kurva trace ini. Ini klik di sini kira-kira. Oke. Kalau sudah yakin bisa diklik no. Oke, ini oke. Ya, inilah hasilnya dari move time 0. Jadi datanya sudah kembali ke posisi 0. Nah, setelah melakukan adjust signal position, berikutnya kita lakukan hold process data, yaitu untuk menyimpan pengolahan data sebelumnya yang sudah kita atur. Ya. Di sini bisa dilihat pada processing history, langkah yang sebelumnya kita lakukan yaitu adjust signal position untuk mengembalikan posisi data ke time zero, sudah masuk ke dalam pengolahan. Oke, berikutnya yaitu melakukan ada beberapa fitur juga di basic handling ini, dari move DC, DWOW, dan lain sebagainya. Ya, untuk diketahui sebelumnya, jadi pengolahan data GPR ini sebenarnya tergantung dari karakteristik datanya itu sendiri. Tidak semua yang ditampilkan dalam video pengolahan ini dapat dilakukan gitu. Apabila trace sudah terlihat atau anomali target juga sudah terlihat, maka
filter-filter lainnya atau step-step pengolahan lainnya itu bisa di skip aja, bisa tidak dilakukan. Yang penting tujuan dari pengolahan data ini kan ingin menampilkan anomali sebenarnya, anomali target, dan memperjelas dari radar gramnya itu sendiri. Ini radar gram. Ya, berikutnya karena di sini tutorial pengolahan, jadi saya akan mengenalkan fitur-fitur dari software MatGPR ini. Ya, tadi sudah adjust null position, berikutnya itu remove DC. Jadi remove DC ini adalah sebuah fitur untuk menghilangkan level DC konstan di data pada radar gram. Selain itu juga dapat meningkatkan sinyal atau trace pada radar gram. Ya, ini tampilan setelah melakukan remove DC. Hold proses data. Oke, setelah dilakukan hold proses data sama seperti sebelumnya, berarti hasil dari remove DC sudah masuk ke dalam pengolahan yang kita lakukan ini. Berikutnya yaitu fitur DWOW. DWOW ini sendiri merupakan fitur untuk menghilangkan noise dengan frekuensi sangat rendah atau WOW. Ini adalah tampilan radar gram setelah dilakukan DWOW. Ini bisa terlihat perbedaannya. Oke. Tadinya di bawah sini masih banyak fitur noise yang rapat dan sangat horizontal. Sekarang ini sudah lebih tereduksi. Oke, ini hasil dari DWOW. Yang atas merupakan hasil dari DWOW. Nah, pada MatGPR ini juga di setiap step atau proses pengolahannya juga bisa dilakukan save dari datanya gitu. Jadi setiap kali kita melakukan fitur pengolahan seperti adjust signal position, remove DC atau DWOW ini tadi, ini dapat hasilnya hasil pengolahan sementaranya itu dapat disimpan ya dengan cara figure tools terus klik save as. Save as di sini bisa menggunakan beberapa format ya. Bisa menggunakan JPG atau MATLAB figure dan lain-lain. Oke, ini kita simpan saja. Wow, menggunakan JPG. Oke, karena tadi sudah melakukan DWOW, berikutnya yaitu hold process data. Oke, langkah berikutnya yaitu melakukan filtering. Di sini ada beberapa jenis dari filtering. Ini yang pertama kita lakukan yaitu main filter atau median filter. Sebenarnya kedua filter ini mempunyai peran yang sama ya, yaitu untuk mereduksi noise. Ya, jadi untuk median filter ini sendiri ini untuk meminimalisir noise dan juga menghilangkan noise dengan lonjakan yang sangat tinggi. Gitu. Kedua jenis filter ini punya peran yang sama. Cuman di sini saya lebih memilih untuk menggunakan median filter. Kenapa? Karena memang berdasarkan teori juga, median filter itu memiliki kelebihan atau keunggulan dibandingkan median filter, di mana ketika menggunakan median filter, itu hasilnya median filter ini akan mempertahankan detail-detail yang sekiranya berguna gitu. Jadi ada fitur-fitur yang berguna, yang menurut filter ini berguna, maka akan dipertahankan. Berbeda dengan main filter di sisi itu. Oke, dalam melakukan median atau main filter itu tadi, di sini harus menentukan time axis dan scan axis. Ini bisa dicari banyak referensi yang mencantumkan tentang time dan scan axis ini. Tapi yang harus digarisbawahi adalah untuk menentukan time sama scan axis ini sebenarnya dari trial and error, ini hasil percobaan. Sini saya akan menggunakan time axis 1 dan scan axisnya 3. Oke. Tujuannya adalah yang penting trial and error, tahu kapan parameter dari time dan scan axis ini digunakan, yaitu ketika radar gramnya itu tampak lebih smooth. Ya, ini apabila sudah dirasa smooth, kita bisa hold proses data. Namun apabila semisal time 1 dan scan axis itu 3 ini dirasa kurang smooth, kita bisa ulangi langkah sebelumnya, yaitu dengan cara discard proses data, kembali lagi ke median filter, kita isikan lagi nilai dari time dan scan axis yang baru. Misalkan di sini menggunakan 1 dan 5. Oke.
Ini sama seperti sebelumnya, bisa di save as, tapi saya skip saja langkah ini. Nah, apabila dirasa sudah smooth, bisa dilakukan hold proses data. Ini proses-prosesnya sudah 4 step ya. Ada adjust signal position, remove DC, de-wowing, median filter, dan berikutnya yaitu ada fitur yang digunakan untuk gaining atau meningkatkan kualitas sinyal dari radargram, yaitu inverse amplitude decay. Ya, ini tampilan dari inverse amplitude decay. Jadi berupa kurva merah, kuning, dan hitam. Ya, tujuannya di sini adalah untuk menyamakan antara kurva merah ini tadi supaya representatif terhadap kurva hijau atau kurva hitam. Karena ini sebelumnya kita menggunakan filter median, maka tujuan di inverse amplitude decay ini yaitu untuk menyamakan antara kurva merah terhadap kurva hitam, median attenuation. Bisa dilakukan dengan increase order atau decrease order. Nah, semisal dirasa sudah representatif, kita bisa lakukan proceed. Oke, ini hasilnya. Kalau dilihat sebelum dan sesudahnya, ini anomali hiperbolik dari radargram sebelumnya itu juga sudah tampak lebih jelas. Walaupun di bawahnya ini jadi lebih sedikit noisy. Oke. Kembali lagi ke statement sebelumnya, di mana dalam pengolahan GPR ini disesuaikan terhadap karakteristik datanya. Apabila tidak diperlukan satu step atau lebih, itu bisa di skip aja. Oke, ini langsung kita hold aja. Berikutnya yaitu melakukan salah satu fitur yang paling penting ya di pengolahan data GPR, yaitu remove global background. Ya, ini tujuan dari remove global background sendiri yaitu untuk menghilangkan noise lateral yang muncul dari awal sampai akhir lintasan. Ya, seperti misalkan sebelumnya ini kita di data sebelumnya muncul adanya noise lateral ya, yang muncul dari awal sampai akhir lintasan. Nah, setelah melakukan remove global background ini sudah tidak ada. Oke, kita hold proses data. Yang berikutnya yaitu filter Karhunen Live. Ya. Ini merupakan filter untuk merekonstruksi ulang radargram secara lateral ya. Jadi memanfaatkan filter ini tuh tujuannya adalah untuk meningkatkan koherensi lateral dari radargram. Nah, untuk menjalankan filter Karhunen Live ini ditentukan dengan besarnya eigenvector. Jadi eigenvector ini semacam parameter yang diinput dalam pengolahan Karhunen Live filter ini. Nilainya ini bisa beragam. Banyak juga dari referensi yang menjelaskan tentang eigenvector ini. Dalam pengolahan ini saya akan menggunakan nilai eigenvector sebesar 2. Oke. Berikutnya nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar. Jadi muncul dua jenis reconstructed data ya. Yang pertama yaitu rekonstruksi, sama yang kedua itu residual. Ya, karena memang dari hasil rekonstruksi ini sendiri tampilannya kurang baik ya, cuman hanya menunjukkan garis-garis lateral saja, maka yang kita ambil yaitu hasil dari rekonstruksi yang residual. Kita bisa klik action di sini dan keep residual. Oke, ini hasilnya. Kita hold proses data. Nah, berikutnya ada juga filter bandpass. Filter bandpass ini sendiri tujuannya untuk meloloskan rentang frekuensi tertentu gitu. Nah, cuman di sini karena memang radargramnya juga sudah cukup terlihat anomalinya, jadi saya tidak lakukan untuk filtering bandpass. Berikutnya yaitu resample scan axis pada basic handling. Nah, ini semisal dirasa radargramnya itu pada data
kurang jelas, nah itu bisa kita tingkatkan dengan resample scan axis. Ya, jadi resample scan axis ini memerlukan number of trace yang diinput. Kalau tadi sebelumnya, kalau tidak salah, number of trace-nya itu sekitar 50 meter per second, kalau nggak salah. Nah, ketika ingin meningkatkan tampilan dari trace, ini bisa kita lakukan dengan rumus tampilan trace yang kita mau. Kalau tadi sebelumnya 50 dan sekarang kita maunya 100, maka 100 itu dikalikan dengan panjang lintasan. Misalkan panjang lintasannya itu 8, berarti nanti sama dengan 800. Berarti 8 meter ini maksudnya. Panjang lintasannya 8 meter, maka number of trace yang kita input itu nilainya 800. Seperti itu. Ini bisa klik OK. Ya. Kita hold proses data. Ini tadi permisalan ya. Pada faktanya ini untuk lintasan JB13 panjangnya sekitar 10 meter lebih. Oke, setelah melakukan resample scan axis, di sini juga pada software MatGPR memiliki fitur 3D ya, 3 dimensi. Namun sebelum melakukan apa namanya, modeling secara 3 dimensi, ini harus menginputkan dulu edit positioning data. Jadi posisi datanya ini mau ditaruh di mana gitu. Karena kan pengukuran GPR tidak dari satu lintasan saja ya. Bisa aja dari banyak lintasan. Nah, setiap lintasan itu kira-kira mau ditaruh di mana. Ini ditentukan sendiri dari edit positioning data. Ini tampilan dari edit positioning data. Jadi perlu diketahui kalau mau input ke dalam marker information ini ada posisi X, Y, dan Z, dan juga nilainya. Ya, ini R itu maksudnya posisinya. Jadi secara X, Y, Z itu di mana, dan Z dan posisinya itu nilai datanya itu mau seperti apa. Misalkan X, posisi X-nya itu sama dengan dari 1, posisi Y-nya itu 1, posisi Z-nya itu 0 karena kedalamannya 0. Nah, R ini di sini menunjukkan panjang lintasannya itu mau dimulai dari mana. Semisal pada X1 itu kita ingin memulai lintasannya meter ke 0. Nah, terus pada ketika X2, Y-nya 1, Z-nya 0, R-nya ketika posisi datanya ini, posisi data pertama, meter pertama maksudnya, dan seterusnya sampai ke bawah, dibuat 4 kolom seperti ini. Karena kita tidak melakukan secara 3D, ini bisa di board saja. Oke, berikutnya yaitu ada fitur 1D Velocity Model. Nah, ini 1D Velocity Model ini sebenarnya berguna dalam menentukan korelasi terhadap data geologi. Ya. Jadi menentukan kedalaman nanti radar gram itu pemodelannya akan jadi seberapa dalam, terus penetrasinya, kira-kira pemodelannya mencapai kedalaman berapa, itu ditentukan dari velocity model ini juga. Nah, di velocity model ini bisa melakukan import atau create. Nah, berikutnya di sini ada give number of layers including basal half space. Jadi di sini harus menentukan kira-kira pada lokasi pengukuran atau tepatnya di lintasan pengukuran itu terdapat berapa layers. Karena GPR ini sendiri merupakan metode yang very near surface ya, untuk eksplorasi very near surface, maka kira-kira untuk lapisan di lintasan pengukuran ini sekitar 1. Bisa klik OK. Nah, ini baru menentukan nilai velocity dari jenis lapisan di lokasi pengukuran itu. Itu nanti bisa teman-teman cari kira-kira besar dari velocity di lokasi pengukuran itu berapa. Saya menggunakan 0,18. Ini jenis dari lempung pasiran, misalnya. Jenis tanah berpasir. Klik OK, save velocity model, yes. Ini bisa dinamakan.
Simpan. Nah, ini nilai dari half space velocity-nya sudah masuk 0,18 meter per nanosecond. Nah, berikutnya yaitu ada fitur migration, di mana fitur migration ini tujuannya adalah untuk mengembalikan data ke posisi sebenarnya. Cuma di sini tidak saya lakukan karena memang ketika akan untuk karakteristik data yang diolah kali ini, itu ketika dilakukan migration, datanya akan jadi terdistorsi, malah nanti jadinya akan jadi lebih kacau. Jadi kita bisa lanjut ke time to depth conversion. Jadi time to depth conversion ini tujuannya adalah untuk mengkonversi dari domain waktu ke domain kedalaman atau dalam meter. Ini kan masih dalam travel time. Oke, ini hasil dari time to depth conversion. Jadi kedalamannya sekitar 7 meter, yang mana sebelumnya dari travel time hingga sampai 80 nanosecond. Ya, ini hasil akhir dari processing data GPR. Nah, untuk save filenya itu bisa dilakukan dengan save to MGP or MET file untuk menyimpan dalam apa namanya format travel time ya, atau dalam format waktu. Ini bisa kita buat di sini. Nah, kita juga bisa menyimpan dalam domain kedalaman atau dalam meter, yaitu dengan save depth migrated data. Oke, ini kita simpan. Oke. Nah, selain fitur pengolahan juga kita bisa melakukan fitur dari analisis kecepatan atau analisis hiperbola. Karena di sini terlihat adanya hiperbola ya, ada beberapa hiperbola. Ini kita bisa tahu berapa velocity-nya yang nantinya dapat membuat kita mengetahui berapa nilai dari konstanta dielektriknya dengan mengetahui nilai dari velocity hiperbola ini, yaitu dengan cara di bagian imaging ada field diffraction hiperbola. Tapi pertama-tama kita buka dulu filenya ya, karena field diffraction hiperbola ini tidak support untuk menganalisis kecepatan pada data dalam domain kedalaman atau domain meter ini. Jadi kita harus buka dulu datanya yang dalam domain waktu. Oke. Nah, ini bisa diimport ya. Oke. Baru berikutnya melakukan field diffraction hiperbola. Nah, ini tampilan dari field diffraction hiperbola. Jadi kita bisa mengatur besar atau lebar atau radius dari hiperbolanya dari velocity ini. Terus kedalaman juga bisa diatur dari bagian depth ini radiusnya, ini location-nya. Nah, ini kita sesuaikan dengan anomali targetnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa ketahui nilai velocity dari anomali hiperbola ini sebesar 0,0724 di kedalaman 1,35 meter dengan radius 0,335 meter dan location-nya pada scan aksis 10,1 meter. Nanti itu dicatat dan nanti diolah secara manual untuk mengetahui nilai dari konstanta dielektriknya. Oke, pengolahan data GPR
dengan menggunakan software MathGPR revision 3.1. Sampai di sini kira-kira kurang lebihnya pengolahan tersebut juga bisa dilakukan dengan menggunakan fitur-fitur lain ya yang masih ada yang tidak sempat saya jelaskan. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembawaan, kesalahan kata-kata, maupun kesalahan dalam proses pengolahan. Saya Rayhan Faris Ramadan pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.